berjumpa dengan Yesus yang menyapanya. Jadi Paulus juga sedang bekerja, melaksanakan tugas yang dia terima dari Yerusalem. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah. Ia melihat terang hingga buta. Terang itu adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Aku adalah yang engkau kejar-kejar dan engkau aniaya. Kata suara dalam terang itu. Itulah yang membuat Petrus kemudian Paulus menjadi buta akan segala sesuatu dan kemudian mengarahkan diri kepada Tuhan semata-mata. Pertobatan. Paulus yang dulu mengejar dan menghabisi murid-murid Yesus, sekarang ia justru menjadi alat Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu menuntunnya untuk semakin mendalami isi kitab suci dan ajaran Kristus melalui para rasul, kemudian turut serta mewartakannya. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang kita bacakan dalam bacaan yang kedua tadi. Paulus mengungkapkan kembali pengalaman kerasulannya yang diisi oleh banyak pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga banyak pengalaman penderitaan. Maka ia mau mengajak Timotius dan jemaatnya memandang ke depan dan merenungkan apa yang sudah terjadi, yang sudah dialami sebagai pengikut Kristus. Paulus berkata demikian, darahku sudah dimulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Aku telah memelihara iman. Sebab itu sekarang tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Paulus yang bertobat berubah menjadi pewarta kasih Tuhan. Ketika ia mengalami penderitaan dan kesulitan, ia tidak goyah, tetapi ia yakin bahwa inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan harus ia lalui. Ia melaluinya bukan dengan mengeluh atau sedih, melainkan ia melaluinya dengan keyakinan seperti seorang juara yang sudah persis di depan garis finish. Dengan penuh semangat, Paulus seperti orang yang berlari dan sudah mendekati garis finish. Walaupun tidak mudah, tetapi tetap maju. Ia yakin tadi, aku mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Dan tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan. Paulus bersyukur, bergembira dengan yakin. Di situ Paulus mau mengatakan bahwa ia mengasihi Kristus dan memberikan segala-galanya bagi Kristus dan gerejanya. Karena ia yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala yang baik padanya. Maka kasih kepada Tuhan nampak dalam kesediaan Paulus memberikan segala sesuatu agar Tuhan dikenal dan dikasihi. Saudara dan saudariku yang terkasih, oleh karena itu di hari raya Petrus dan Paulus pada hari novena besar Santo Antonius yang ketiga hari ini, kita bersyukur pertama-tama karena kita diberi anugerah oleh Tuhan dua orang teladan rasul yang besar, Petrus dan Paulus. Keduanya adalah tokoh besar dalam sejarah hidup gereja Katolik. Santo Petrus adalah figur murid yang dikasihi Yesus dan dipercaya untuk membangun jemaat. Petrus dalam kesaksiannya selalu menyerukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan menjadi penyelamat yang sejati. Petrus jugalah yang dipercaya oleh Yesus
untuk menjadi pemegang kerajaan surga. Keberanian Petrus untuk menyebut Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, telah membuatnya menjadi salah satu murid yang berbahagia. Santo Paulus kiranya sama juga. Ia adalah pembela iman, penyebar iman Kristus di awal-awal gereja. Sungguh, dalam diri Paulus nampak suatu lompatan yang istimewa, seorang yang menentang mati-matian melawan Tuhan menjadi pengikut Yesus yang sejati, bahkan boleh dikatakan yang radikal. Ia mau mengikuti Yesus semata-mata. Ia relakan seluruh sisa hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan kabar kebaikan ke segala penjuru. Ini terbukti melalui Petrus dan Paulus, iman Kristiani tersebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan Santo Antonius, kita sebagai umat di generasi zaman ini, baiklah pertama-tama kita bersyukur. Bersyukur karena kita boleh menerima dan menghayati iman Kristiani sebagaimana telah diteladankan oleh para rasul tadi. Walaupun di masa sekarang kita tidak mengalami dikejar-kejar ataupun dianiaya karena iman kita sebagaimana Petrus dan Paulus, namun kita juga mengalami situasi yang tidak gampang untuk mewujudkan iman kita itu. Rasul Paulus dan Petrus telah menanamkan dan memberikan teladan kepada kita arti menjadi orang Kristiani, arti menjadi murid Yesus, yaitu semakin berubah menyerupai Kristus, bertekun dalam jalan salib Yesus, dan mewartakan kasih Allah kepada siapa saja tanpa henti. Menjadi teladan bahkan, menjadi contoh akan hidup yang baik. Di masa-masa sekarang ini, kita justru sungguh diajak untuk menjadi contoh bagaimana menata hidup yang baik, mengupayakan kesehatan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjaga kesehatan sesama. Mengatur hidup agar orang lain, agar kita tidak mengalami kesulitan, tapi juga membantu sesama supaya mereka tidak mengalami kesulitan pula. Inilah tanda sebagai orang yang berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Santo Antonius yang kita kasihi, kita memandang Petrus dan Paulus, dua orang kudus dalam gereja, agar kita juga bersama-sama dengan mereka mewartakan kasih Allah yang kita alami. Panggilan Tuhan, sapaan Tuhan telah kita alami setiap hari, setiap saat. Petrus dan Paulus menerima panggilan itu dan rela berubah untuk semakin selaras dengan Tuhan Yesus. Semoga kita yang hari ini merayakan pesta Santo Antonius, Santo Paulus dan Petrus bersama dengan Antonius juga semakin berani untuk berubah dan menyelaraskan diri dengan Yesus Kristus, agar hidup kita, kehadiran kita, karya, pelayanan, dan perkataan kita menjadi berkah bagi setiap orang. Tuhan memberkati.